Tasya Priani dari semester 4 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Kota Lubuk Linggau. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya tugas dari mata kuliah Jurnalistik Penyiaran, yang mana makalah saya berjudul tentang Dewan Redaksi pada sebuah media penyiaran. Nah, teman-teman, di makalah saya ini saya akan membahas 4 bahasan. Yang pertama ada definisi Dewan Redaksi, yang kedua ada struktur dan komposisi Dewan Redaksi, yang ketiga ada proses kerja Dewan Redaksi, dan yang terakhir ada etika jurnalistik dan pengawasan. Langsung aja teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi Dewan Redaksi. Redaksi dapat dikatakan sebagai dapur sebuah penerbitan surat kabar, di mana bagian inilah yang meningkatkan penghasilan. Redaksi merupakan sisi ideal sebuah media atau penerbitan pers yang menjalankan visi, misi atau idealisme media. Bagian redaksi tugasnya meliput, menyusun, menulis atau menyajikan informasi berupa berita, opini, atau feature. Orang-orang di dalam redaksi itu biasa disebut sebagai wartawan, teman-teman. Bagian redaksi yang merupakan bagian yang mengurus pemberitaan. Bagian dipimpin oleh seorang pemimpin redaksi ini bertanggung jawab atas pekerjaan yang terkait dengan pencarian dan laporan berita. Oleh karena itu, jajaran ini disebutkan oleh proses rapat redaksi yang memutuskan peristiwa apa yang diangkat, peristiwa mana yang ditangguhkan. Dengan kata lain, peristiwa yang terjadi di masyarakat menjadi orientasinya, karena berbagai peristiwa yang terjadi tidak dapat dijadwalkan terjadinya. Nah, disiplin kerjanya terkait dengan waktu. Berbagai pola waktu kerja redaksional itu disesuaikan karakteristik dan potensi medium massa yang menjadi saluran pemberitaan. Dari definisi di atas, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa redaksi ialah sekumpulan orang tim atau tim kerja dalam sebuah organisasi media massa yang bekerja sama dengan bersinergi untuk mencapai tujuan bersama, yang tugas utamanya ialah mempertimbangkan atau memilih berita mana yang layak muat dan tidak layak muat, baik dari segi bahasa, akurasi, maupun kebenaran tulisan. Nah, yang selanjutnya ada struktur dan komposisi Dewan Redaksi. Secara struktural, redaksi media umumnya terdiri atas pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, redaktur, koordinator, dan liputan, dan reporter. Yang pertama ada pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi adalah orang pertama yang bertanggung jawab terhadap semua penerbitan berita. Tugas utama pemimpin redaksi adalah mengendalikan kegiatan keredaksian di perusahaannya yang meliputi penyajian berita, penentuan peliputan, pencarian fokus pemberitaan, penentuan topik, pemilihan berita utama headline, berita pembuka halaman, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada redaktur pelaksana, teman-teman. Redaktur pelaksana adalah jabatan yang dibentuk untuk membantu pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugas-tugas redaksionalnya. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari redaktur pelaksana mengatur pelaksanaan tugas sesuai dengan yang digariskan oleh pemimpin redaksi. Selanjutnya ada redaktur. Yang dimaksud dengan redaktur adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap isi halaman surat kabar. Tugas redaktur adalah menerima bahan berita, baik dari kantor berita, wartawan, responden, atau bahkan press release dari lembaga, organisasi, atau perusahaan swasta. Bahan berita kemudian diseleksi untuk dipilih mana yang layak untuk dimuat dengan segera. Nah, itu tadi tugas dari redaktur, teman-teman. Selanjutnya ada dari koordinator liputan. Koordinator liputan atau biasa disingkat KL, sering disebut dengan koordinator reporter atau KR, yang berfungsi sebagai mengordinasi wartawan dan mengatur tugas-tugas liputan para wartawan. Kalian merupakan komando peliputan yang membawahi para reporter sebagai komando atau koordinator. Nah, secara umum tugas koordinator liputan yaitu ada men-ses wartawan, melakukan distribusi penugasan kepada seluruh reporter. Yang ketiga ada melakukan rotasi atau rolling tugas wartawan. Yang keempat mengevaluasi kinerja para reporter. Nah, selanjutnya kualifikasi seorang KL sangat menentukan mutu dan kualitas liputan para reporter suatu media karena KL lah yang memegang komandonya. Selanjutnya ada reporter. Reporter atau yang biasa sering dikenal sebagai wartawan ya, adalah seseorang yang bertugas mencari, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi berita. Reporter memang berada pada posisi terakhir, namun reporter merupakan ujung tombak redaksi, teman-teman.
Dengan adanya struktur dan pembagian tugas dalam bidang redaksional, maka produk jurnalistik yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan dapat menarik minat masyarakat. Nah, itu tadi 5 ya, 5 struktur dan komposisi dewan redaksi, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke proses kerja dewan redaksi. Nah, menurut buku yang Lucy kutip dari Henry Fayol dalam buku Manajemen Penerbitan Pers, fungsi manajemen dalam keredaksianaan ada 4, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau organisasi, actuating yaitu pengarahan, dan controlling yaitu pengawasan. Sehingga dalam memproduksi materi penerbitan yang berkualitas, maka manajemen redaksi adalah kekuatan dan daya tarik sebuah media cetak di mana pembaca adalah terletak pada berita dan informasi yang disajikan. Nah, adapun tahapan dalam proses kerja dewan redaksi yang pertama yaitu perencanaan, dalam manajemen redaksional. Untuk surat kabar harian adalah rencana sebuah manajemen redaksi, dimulai dari perencanaan yang dibuat dalam rapat dewan redaksi. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Tahap pengorganisasian dalam manajemen redaksional adalah yang di manajemen pemimpin redaksi, yaitu bertugas merencanakan kegiatan dan strategi keredaksian secara umum. Nah, dan mengarahkan jalannya proses redaksi, lalu dibantu oleh direktur. Selanjutnya, yaitu ada etika jurnalistik dan pengawasan, teman-teman. Dalam rangka untuk manajemen kebebasan pers dan memenuhi hak publik guna mendapatkan informasi yang benar, untuk itu wartawan Indonesia membutuhkan adanya landasan moral dan etika sebagai pedoman pelaksanaan, menjaga kepercayaan publik, dan menegakkan integrasi profesional dalam sebuah profesi. Atas dasar tersebut, wartawan menetapkan beberapa poin-poin kode etik jurnalistik yang harus ditaati oleh wartawan. Yang pertama yaitu pasal 1, ada wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretika buruk. Yang kedua ada independen memiliki arti bahwasanya peristiwa harus fakta yang dipublikasikan sesuai dengan hati nurani si wartawan tanpa ada campur tangan, paksaan, dan intimidasi dari pihak manapun. Selanjutnya ada akurat, berarti berita yang disampaikan sesuai kebenaran yang ada. Yang keempat ada berimbang, berarti setiap manusia memiliki hak yang sama dalam menyampaikan dan menerima sesuatu berita, tanpa ada salah satu pihak yang diuntungkan maupun dirugikan. Yang keempat ada tidak beretikat buruk, berarti tidak adanya kesengajaan dalam pembuatan berita yang dampaknya dapat merugikan pihak lain. Selanjutnya ada pasal 2, yaitu wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Dan teman-teman bisa menafsirkan dari beberapa itu ya, etika jurnalistik itu di undang-undangnya kode etik jurnalistik. Di situ ada beberapa pasal dan Lucy bakalan di sini bacain pasal-pasalnya aja, tidak diterjemahkan atau dipenafsirkan. Jadi teman-teman nanti bisa cek aja di Google untuk penafsirannya. Yang kedua yaitu ada pasal wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga ada pasal pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Yang keempat ada pasal 4, wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Kelima ada pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban. Yang keenam ada wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Yang ketujuh ada pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber. Yang kedelapan ada pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka. Yang ke-9 yaitu pasal 9, wartawan Indonesia menghormati hak seseorang narasumber tentang kehidupan pribadinya. Yang ke-10 ada wartawan Indonesia segera mencabut, merawat, dan memperbaiki berita. Itu adalah pasal 10. Dan yang terakhir yaitu pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Nah, Bapak Ibu tadi beberapa etika ya, itu ada dimasuk di undang-undangnya kode etik. Ada 11 pasal di sana, teman-teman bisa baca penafsiran dari pasal-pasal tersebut.
Nah, teman-teman, selanjutnya Lucy akan membahas tentang pengawasan kode etik jurnalistik berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan wartawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaku jurnalistik di lapangan. Tujuan dari adanya pengawasan kode etik jurnalistik sendiri guna mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran yang terjadi di lapangan ketika dalam kegiatan peliputan maupun penulisan sebuah berita. Sehingga pasal-pasal kode etik jurnalistik bisa terrealisasikan dengan baik. Dengan adanya pengawasan ini juga dapat menjadi acuan terkait kesesuaian penerapan kode etik jurnalistik di lapangan. Nah, teman-teman, ada beberapa badan pengawasan yang disebut menjadi kode etik, yaitu yang pertama ada Dewan Pers, merupakan sebuah lembaga independen yang memiliki fungsi untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 19 April 2000. Pembentukannya berdasarkan ketentuan pasal 15 UU nomor 40 tahun 1999 yang bertujuan sebagai upaya pengembangan kemerdekaan pers dan kelangsungan kehidupan pers Indonesia. Yang kedua, ada Majelis Kode Etik. Bukan hanya Dewan Pers saja yang sebagai lembaga pengawas kode etik jurnalistik, akan tetapi ada lembaga lain yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas jurnalistik, baik peliputan hingga penyimpangan yang terjadi saat kegiatan jurnalistik yang disebut sebagai Majelis Kode Etik. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan makalah Lucy tentang Dewan Redaksi pada sebuah media penyiaran, yang mana intinya teman-teman, Dewan Redaksi ini adalah yang bertugas menyusun sebuah berita yang kemudian dipublish ke masyarakat atau ke publik sehingga berita itu naik. Tadi makalah tentang Lucy. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah atau penuturan kata yang kurang sopan, dan juga kekurangan dalam penyampaian makalahnya mohon dimaklumi. Lucy pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.